Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Almarkas dan juga penonton channel YouTube kami. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membahas terkait dengan Makassar menuju bebas sampah. Dan saat ini saya tengah berada di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, tengah bersama dengan kami saat ini adalah Kepala Dinas, di Lingkungan Hidup Kota Makassar, Bapak Helmi Budiman. Assalamualaikum Pak Helmi, Waalaikumsalam apa kabar wabarakatuh. Pak? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, Pak, kita tahu Iya, bahwa kondisi terkini tempat pembuangan akhir TPA di Tamanggapa, Antang, itu sedang menjalani pembenahan besar-besaran. iya, Dan pemerintah Kota Makassar juga dalam hal ini melakukan perbaikan besar-besaran, meninggalkan sistem pembuangan terbuka, Pak, ya, iya, atau open dumping. pendamping Iya, dan beralih ke sanitarian landfill atau sistem penimbunan berlapis. Dan ini sudah dilakukan, Pak. iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu kepada pendengar kita maupun yang nonton ini terkait dengan progres dan kebijakan baru. Silakan Pak Iya, Kadis. tentu saya mungkin koreksi dulu. Iya. TPA itu bukan tempat pembuangan akhir, Hmm, tapi tempat pemrosesan akhir atau tempat pengolahan akhir. oke. Nah, umumnya yang Mhm, selama ini kita lakukan, kebiasaan kita adalah melakukan open dumping. Open dumping itu mhm, melakukan pembuangan secara terbuka. mhm. Artinya sampah itu hanya Iya, dikumpul oleh kecamatan, dibawa dari rumah tangga kita, mhm. biasanya digantung di pagar, Iya, atau enggak ditaruh di bawah pohon. Nah, mhm, ini yang terjadi. Setelah iya, dikumpul, baru diangkut, diteleponlah RT RW atau Pak mhm, Lurah, atau mungkin petugas sampah untuk menjemput sampah kita. Setelah iya. dijemput, baru dibawa langsung ke TPA. Tidak pernah dilakukan Pemilahan. pemrosesan atau pengolahan akhir. Nah, Oke oke. ini praktek yang selama ini kita lakukan yang namanya open dumping. Nah, Pendamping ya. tahun ini pemerintah Kota Makassar kebetulan mendapatkan yang namanya sanksi administratif. Kita sudah Mmm. ditegur Iya iya iya. karena secara aturan, secara ketentuan berdasarkan undang-undang dan peraturan lainnya Iya, bahwa terakhir di tahun 2025 itu mhm. kita harus melakukan penghentian open dumping. Iya iya. Nah, tahun 2026 ini kita sudah dapat namanya sanksi dan Mhm. sanksi ini mewajibkan kita untuk melakukan pembenahan Pemenahan terhadap TP kita. TPA. Kemudian setelah itu ya tentu kita berharap akan ada perbaikan yang kita lakukan. Mhm. Memang selama beberapa bulan ini kita butuh banyak, boleh saya bilang butuh banyak tenaga, Iya. upaya, Mhm. termasuk juga biaya. Iya iya Karena iya. selama ini pembuangan yang kita lakukan itu memang sangat-sangat berpotensi mencemari lingkungan kita. Lingkungan. Baik itu mungkin udara, Mhm. kemudian airnya, Iya. kemudian juga tentu kerusakan-kerusakan lingkungan lain Mhm. yang mungkin nanti apa namanya dampaknya itu bukan kita rasa sekarang, Mmm. tapi nanti 5 tahun ke atau 10 tahun yang akan datang. Sehingga sekarang pemerintah melakukan pembenahan Iya. apa namanya TPA secara besar-besaran. Kita sudah melakukan perbaikan jalan, Mhm. kemudian sebagian besar tanah atau sampah itu sudah kita tutup dengan tanah Iya. melalui cover soil. Kemudian tahun ini kita juga melakukan kebijakan yang cukup ekstrim menurut Mhm. saya. Iya. Kita melakukan penutupan TPA secara bertahap, Mhm mhm. melakukan perbaikan di hulu sampai dengan di hilir. Hilir, ya. Sekarang TPA itu sudah cukup baik, Mhm cukup bagus. mhm. Kita lakukan beberapa peningkatan fasilitas, tetapi Iya, memang secara umur TPA ini tidak bisa kita biarkan seperti seperti kondisi itu ya. kemarin. Mhm Kita mhm. harus mulai berupaya mengurangi sampah masuk ke TPA. Dengan Oke. kebijakan 1 Agustus 2026 ini hanyalah sampah residu yang bisa masuk ke TPA. Sampah organik dan sampah anorganik itu wajib dipilah Mhm. dan dikelola di tingkat Kecamatan, kecamatan ataupun juga kelurahan kelurahan. ataupun juga komunal. Nah, Mmm. memang ya pasti orang banyak bertanya atau banyak Iya. bilang, ah itu tidak mungkin. Mhm mhm. Ya memang sesuatu yang tidak mungkin itu Iya. mungkin kalau dibilang ya memang sesuatu yang tidak mungkin, Berangan-angan mungkin, Pak, ya? iya. Tetapi ya kita berharap pemerintah dengan kita mengeluarkan kebijakan itu pasti masyarakat akan ada semacam culture shock, Iya. mungkin akan ada perlawanan atau Mhm. mungkin akan ada protes. Iya. Tapi kita berharap kebijakan ini bisa merubah perilaku kita. Mhm mhm. Tentu masyarakat banyak akan mungkin tidak mau melakukan, tetapi Iya. kita akan coba lakukan sosialisasi secara Mhm. bertahap, sedikit demi sedikit. Mhm. Memang tidak mudah, Iya. tetapi tentu karena melihat kondisi ada beberapa masyarakat yang mulai Mhm. menyampaikan keluh kesahnya, Iya. kita disuruh pilah sampah, tetapi Mhm. pemerintah tidak menyiapkan Sampah, sarprasnya ya. atau fasilitasnya. Kita sudah pilah sampah, tapi begitu masuk di truk itu tercampur. Nah, Mhm. sehingga pemerintah pun juga wajib berbenah. Iya iya iya. Teman-teman di kecamatan itu kita sudah panggil Panggil. dan kemungkinan di 1 Agustus ini kita tidak akan berlakukan secara masif dulu. Mhm. Kita akan coba
secara bertahap. Berarti sistem sosialisasi berarti, Pak, ya? Ya, Heeh, di Juli itu kemarin kita sudah coba mhm, lakukan iya, apa namanya uji coba, tetapi memang kondisinya rasa-rasanya sih agak berat iya iya, karena baik pemerintah dan masyarakat sama-sama ada kekurangan. mhm, Masyarakat belum paham semuanya, iya, masih banyak yang belum tahu, mhm, sosialisasinya masih kurang, kurang, begitupun juga di tingkat RT RW iya, sebagai ujung tombak kita, masih banyak yang belum paham, masih mhm, banyak yang belum melakukan. Kan tidak mungkin iya iya iya, betul RT betul. RW yang menyuarakan, mari kita pilih, Sementara mereka juga masih sementara melakukan dia itu, belum. belum ya? Nah, ini yang menjadi masalah. Mhm, Sementara kita di sisi pemerintah, dia belum menyiapkan sarana prasarananya, iya, utamanya di teman-teman kecamatan. mhm, Kita akan mencoba memisahkan apa namanya pengangkutan antara organik, mhm, non-organik maupun juga residu. tidak Ini cukup, akan kita coba jadwalkan dan mhm, tentu ya pasti butuh butuh waktu dan butuh tenaga. proses, Pak, ya? Tapi kita tidak akan mundur. Tetap Mmm, 1 Agustus itu kita akan sampaikan bahwa kita akan melakukan penutupan TPA. TPA, Pertama heeh. ngapa? Tapi secara bertahap. Ya, Oke, Pak, kalau lihat kondisi, di TPA sendiri saat ini kan sudah dilakukan penutupan nih, Pak, ada ya, pasir uru, Pak, ya, kalau tidak salah, jadi ya, untuk tanah mulai uruk. iya, tanah uru. Nah itu, bagaimana, Pak? Kenapa langkah itu dilakukan? Apakah karena adanya sanksi administratif atau seperti apa, Pak? Iya, Mhm, pertama pasti karena ada sanksi. mhm, Jadi sanksi itu menjadi salah satu turning point kita, iya, salah satu yang menjadi apa namanya, menyadarkan kita semua bahwa iya, ternyata TPA itu sudah dalam kondisi darurat. darurat ya? Kemarin sebelum kita terkena sanksi, kurang lebih ada 13 hektar yang tanah yang tercemar di luar TPA dan Mhm, itu sudah cukup mengkhawatirkan. mhm, Air tanah di sana sudah sudah tidak tercemari, sudah mhm, tercemar mhm, pastinya, sudah tidak bisa dikonsumsi. iya, Kemudian tentu ya kalau mhm, kita bisa bilang baunya, iya iya bau iya, dari TPA ini sudah tidak bisa kita mhm, kendalikan dan tanah ini salah satu sumber apa namanya salah satu penghalang untuk bau tadi, bau mhm, dan air itu air, supaya tidak menyebar dan memang ini salah satu teknik yang digunakan. mhm mhm, Memang dari, apa namanya, open dumping itu ada beberapa tahapan. iya, Dari open dumping kita lakukan pemenahan, kemudian kita sekarang masuk langsung ke sanitary landfill. mhm, Tapi nanti mungkin kita lihat kondisinya, karena iya, selama ini banyak sekali tanah yang kita butuhkan, kita mhm. mungkin akan masuk dulu ke kontrol landfill. Jadi kontrol Mmm, landfill ini setelah per 7 hari kita iya, akan tutup, 7 hari tutup. Kalau sanitary landfill per 1 hari itu kita wajibkan untuk langsung ditutup tutup langsung ditutup dengan dengan pasir tanah. pasir Iya. tanah uru, Pak, ya? Ya, dan memang itu kondisinya membutuhkan pasti biaya. Nah, Mmm, sehingga kalau kita melakukan pemilahan pengolahan iya sampah dari awal, dari iya, sumber, itu kita bisa mengurangi sampah harian yang notabene sekarang di angka 1.000 ton, mhm, itu di kisaran menjadi 20 sampai dengan 30% sampah yang bisa masuk. Jadi kalau mmm, dihitung-hitung masih ada juga sebenarnya 200 ton, 300 ton sampah yang dibawa ke TPS setiap hari. setiap Kalau hari? kita memperlakukan sistem kontrol atau sanitary landfill. Mmm. Kalau sehari, Pak, Makassar itu menghasilkan sampah berapa, Pak? 1.000 ton. 1.000 ton per Iya, hari, sementara dengan kondisi TPA sendiri sudah tidak memungkinkan ya? iya, sekarang kita di ambang batas Mhm, dan memang kalau kita tidak melakukan kebijakan ekstrim ini, iya, mungkin 2 tahun atau 3 tahun yang akan datang itu kita wajib mencari lokasi yang lain untuk menjadikan TP. Tapi kalau kita melakukan apa namanya kondisi pemenahan yang seperti kita lakukan di beberapa bulan terakhir ini, mhm, itu kita bisa memperpanjang umur TPA mhm pastinya. mhm, Bisa mungkin sampai 5 sampai 10 tahun gitu gitu. ya. Pak, ini kan tanggal 1 Agustus, mau Iya, tidak mau harus dijalankan. betul. Sementara di tingkat bawah sendiri juga belum semuanya memahami apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar. Nah, sejauh ini Pak Kadis, apakah yang sudah dilakukan penyambung lidah nih ke masyarakat, ke tingkatan RT, RW, terus kelurahan dan Lurah kecamatan, Camat, iya. itu apakah mereka juga, setidaknya ada kesiapan tidak Pak Kadis, kalau Iya, kita melihatnya? sebenarnya dari sisi pemerintah itu kita sudah berkali-kali melakukan Mhm, yang namanya sosialisasi. iya, Tetapi kita harus mengakui kekurangan mhm, kita. iya, Kita belum melakukan yang namanya aksi. aksi, Dan oke. kenapa? Mungkin di tingkat kecamatan itu masih banyak berkutat dengan administrasi. Dia Mhm. belum turun ke lapangan. Begitupun juga tingkat lurah. Dan kita tahu sendiri kan ada beberapa pejabat-pejabat kita itu yang baru dilantik Iya, beberapa bulan terakhir. mhm, Dan memang proses mereka untuk belajar itu minimal di 3 bulan. 3 bulan. Sehingga ya tentu kita berharap meskipun 1 Agustus ini sudah dekat, Iya, kita tidak bakal mundur. Kita bakal terus menyuarakan hal mhm, ini. Meskipun kalau melihat kondisinya dan iya terakhir saya membaca juga surat edaran dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup, iya, kita diminta untuk melakukan bertahap. Jadi secara mmm, nasional
itu sudah wajib 1 Agustus. Berarti Tetapi ini bukan kebijakan pemerintah kota, bukan, pusat langsung ya? langsung pusat ya. Oke, Jadi ini pemerintah pusat sudah memberikan perhatian penuh oke. terhadap prioritas di sampahan. Karena Mhm, kenapa? Bicara persampahan ini tidak hanya bicara masalah keindahan kota, mhm, kebersihan kota, tapi kita bicara the whole aspek mhm, mhm. dari sebuah kehidupan. Karena Iya, kenapa? Kalau kita bicara kebersihan, apa namanya, persampahan itu tentu kita iya, bicara masalah kedisiplinan. iya. Tentu, karena kalau dia sudah bersih, pasti dia coba masyarakat itu bisa disiplin, teratur dalam melakukan pengolahan sampahnya. Kemudian kita bicara juga masalah ekonominya. Ekonomi, Karena ya. kenapa? Kalau kita melakukan pemilahan, pengolahan, semua barang-barang yang dulunya itu tidak mempunyai nilai, Ada itu bisa nilainya. menjadi nilai. Entah Hmm, itu mungkin bisa bermanfaat untuk kita kembali, iya, atau bermanfaat untuk orang orang lain. lain. Dalam bentuk kompos mungkin, Mhm, atau mungkin dalam bentuk pakan, pakan ya. ataupun juga mungkin seperti plastik-plastik itu bisa dijual kembali. Mhm, Dan mhm. itu semua punya nilai pastinya. Iya, Nah, iya, iya. dan ya saya rasa tentu kita kita berharap ini bisa didukung lah oleh Mhm, masyarakat. Memang mhm. banyak banyak sekali yang skeptis, Iya, banyak sekali yang menolak, tetapi tentu kita berharap dengan hadirnya mungkin sosial media seperti mhm, sekarang, dan mungkin dukungan dari beberapa pihak dan tentu teman-teman media, kita berharap gerakan 1 Agustus ini bisa kita dorong secara masif di Kota Makassar. Kita mau mmm, menjadi percontohan. Dan kalau kota ini bersih, kota ini berhasil nanti meraih Adipura, iya. tentu semakin banyak orang datang ke Makassar. Kan bagus juga untuk Betul, Kak, kota betul. kita. Iya. Kita tidak mau kota ini di pandangan turis atau mungkin Mhm. wisatawan yang datang, kota ini kota. Kalau bersih pasti banyak orang yang datang. Iya, Begitu. betul. Ya, tidak tahu kan Iya, Makassar pusat pusat segala-galanya. segala-galanya, betul, Pak Pusat Kadi. pendidikan, pusat kesehatan, Kesehatan, ya. kemudian ya ini gerbang Indonesia Timur. Betul, ya. Ya, Pak begitu. Kadis, ini kan, saya lihat di beberapa, apa ya, di beberapa kecamatan ini sudah melakukan adanya kemarin kalau tidak salah ada bank sampah sentral, Pak, ya, Ya, yang baru sektoral. diresmikan di Bontoala. Nah Ya, itu sampah sektoral. ya, Ya, itu bagaimana, Pak, prosesnya itu sampai harus ada gitu? Apakah ini termasuk, gayung bersambut dengan rencana per tanggal 1 Agustus nanti? ya tentu Mhm, itu apa namanya inovasi yang dilakukan oleh teman-teman kecamatan. Tentu kita mhm, berharap semakin banyaknya stakeholder yang mengurus sampah di iya, bawah, semakin sampah itu tidak sampai ke TPA. Karena kan mhm, selama ini kan tidak ada bank sampah unit. iya, Kemudian mungkin TPS 3R kita di Makassar cukup cukup kurang. kurang ya? Kemudian juga masyarakat juga tidak tahu Mhm, nilai dari sebuah sampah. Nah, kalau ini semakin banyak yang apa, tumbuh kembangkan menguntungkan, di wilayah, bank mhm, sampah unit, bank sampah sektoral yang seperti kemarin di Kecamatan Bontoala, tentu itu bisa berpengaruh terhadap potensi sampah kita. Dan ini bisa mendatangkan potensi pendapatan. mhm, Jadi saya kan di sini kurang lebih sudah setahun setahun ya lebih ya? di apa namanya di dinas DLH, lingkungan hidup ini. mhm, Saya selalu bercerita kepada mmm, teman-teman. iya, Saya selalu menemukan waktu saya masuk pertama kali itu saya menemukan dua fenomena yang mmm, terjadi. Maaf, tiga fenomena yang terjadi di Kota Makassar waktu saya datang ke TPA langsung. iya, Nah, fenomena pertama, satu-satunya gunung yang dipunyai oleh Makassar itu adalah gunung sampah. sampah, betul, Dulu sebelum kita lakukan pembenahan dan ini dibantu oleh teman-teman Dinas Lingkungan Hidup maupun juga Dinas PU, TPA itu tingginya hampir 50 meter. iya, Sekarang karena kita sudah mereduce tingginya, itu kisarannya sisa 30 meter. mhm, Dan itu pun juga masih cukup mengkhawatirkan karena luasnya cukup besar. besar ya? Nah, ketika saya naik di atas di Gunung Sampah itu, saya menemukan banyak sekali sapi Mhm, yang datang ke sana iya, makan iya, sampah. sampah Coba ya? bayangkan makan sampah. Mhm, Padahal kota kita ini terkenal akan cotonya, iya, palu basahnya yang serba daging semua. betul, Nah, betul, sapi ini datang ke sana. Nah, ini kan tidak menyehatkan untuk iya, kita. Kenapa mereka datang ke sana? Karena di TPA kita itu banyak sampah organik mhm, yang dibungkus oleh masyarakat dan dibuang langsung ke TPA. Padahal kalau tidak tercampur dengan plastik, tidak dibawa ke TPA, ini bisa dimanfaatkan kembali menjadi mhm, sesuatu yang berguna. Entah iya, itu menjadi kompos, atau mungkin menjadi pakan. pakan ya, Atau juga bisa dipakai untuk memelihara maggot. mmm, Banyak 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 cara yang kita bisa iya, lakukan, tetapi tentu ini bisa digunakan. Dan ini kalau kita berhenti buang sampah di TPA, khususnya mhm, organik, tentu sapi-sapi itu pasti akan mencari makan yang lebih sehat. iya, tidak Tidak lagi ke sana, tidak lagi ke sana. mhm, Ini kan menjadi sumber penyakit. iya, Dan yakin dan percaya penyebab kanker itu berasal dari makanan. iya, Apalagi kalau kanker, apa namanya, kanker sapi yang sudah makan plastik, plastik otomatis itu ya, sudah ada mikroplastik. mikro, iya, Nah, fenomena ketiga yang saya dapatkan, di TPA mhm, itu banyak pemulung yang bekerja. anak-anak, Entah itu anak-anak, orang mhm, dewasa, atau orang tua, atau bagaimana. mhm, Tapi mereka siap mati mhm, demi beresiko Pak ya? mengambil resiko, Mhm, mengambil sampah
di sana bertebaran dan itu jumlahnya cukup banyak. Mmm, Artinya apa? Sampah ini punya peluang. peluang. Saya tanya-tanya kepada Iya. teman-teman yang kerja di sana. Pendapatan mereka itu jauh di atas UMK kita. Mhm, Mereka bisa dapat pendapatan 200.000 per hari, iya sekitar 6 juta per iya. bulan. Artinya ya, sebenarnya kalau kita mau mengolah sampah, itu ada potensi pendapatan yang kita bisa Peluang dapat. ekonominya besar misalkan. Sangat besar. Mmm, Dan saya berharap ini bisa menjadi industri yang baru. Tentu kita mau anak-anak muda khususnya yang mungkin punya impian, cita-cita, iya. ya kenapa tidak bekerja di industri ini. Mhm Ini salah satu industri yang sekarang punya peluang 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. mhm. Tentu kita tidak bisa apa namanya, mengejar ketertinggalan kita dengan industri yang Industri lain, ya. karena kenapa ya? Orang lebih siap secara human resource dan Mhm. secara apa namanya, fasilitas, Fasilitas, tetapi ya. kalau kita punya sumber daya alam Mhm yang cukup bagus. mhm. Tentu inovasi kita atau industri persampahan ini bisa menjadi peluang yang bisa kita manfaatkan. Begitu kalau Gitu. saya. Ya memang, perlu apa ya, perlu ekstra sosialisasi dan ekstra penyampaian kepada masyarakat Pak Kadis ya, Iya, soal, rencana pertanggal 1 Agustus ini. Karena kita lihat sendiri masyarakat kita memang masih banyak yang tidak paham bagaimana mengelola sampah dengan benar dan kita lihat di daerah-daerah pun di kota-kota lain itu mereka sudah mulai termasuk juga dengan bagaimana mereka mengolah seperti minyak jelantah. Tuh, termasuk ada kan masyarakat tuh membuangnya langsung saja ke got, good tanpa ya. memikirkan bahwa akan ada dampaknya. Terus sampah-sampah makanan itu dibuang saja ke got. Jadi akan ada buntu nanti ketika Pasti salurannya buntu, terus, begitu banjir, bentuk banjir ya salahkan mengalahkan pemerintah. pemerintah Iya. gitu. Tidak mengangkat sedimen, padahal itu juga harus ada kesadaran sendiri di lingkungan kita sendiri. Nah, ini memang perlu perlu apa ya, perlu kolaborasi bersama dari pemerintah, dalam hal ini penyambung tangan ada di tingkatan RT RW, terus di kelurahan, di kecamatan. Nah, Pak Kadis sejauh ini kalau untuk sosialisasi di tingkat kecamatan, di 15 kecamatan, di 153 kelurahan, Iya. sejauh ini respon dari tingkatan bawah ini seperti apa Pak Kadis? Iya, banyak yang Mhm belum apa namanya, belum paham, pasti mhm, pasti banyak belum paham, banyak iya yang belum mau melakukan. iya, Dan mereka selalu menyampaikan terkendala dari sisi biaya. biaya, mhm, Selalu dibilang, "Kalau kami mau melakukan, mana pemerintah kasih tempat sampahnya?" mmm, Ya kan tidak semua mesti kita bayar dengan pemerintah. iya, Karena kenapa? Sewaktu kami melakukan sosialisasi, kami selalu memperkenalkan teknologi-teknologi yang murah. mhm, Menggunakan barang bekas pun iya itu bisa bisa, kita lakukan. mmm, Mungkin menggunakan bekas apa namanya, tempat ember bekas cat itu mhm bisa, mhm, kemudian galon-galon bekas pun juga bisa. bisa, Yang iya, penting kemauannya lagi. Apakah mau iya atau tidak? Karena iya. kalau kita mau, pasti akan kita menempuh segala cara untuk bisa dilakukan. Iya Begitu. betul. Apakah nantinya ada sanksi Pak Kadis, ketika ini diberlakukan secara Ya, permanen? tentu Kan kita 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 menuju 2029 nih, iya, sampah ini kan butuh proses nih Pak Kadis. iya, Saya sendiri sudah melakukan pemilahan sampah itu sejak 1 tahun yang lalu. iya, Jadi sampah-sampah plastik, ya contoh nih kayak, botol ya. kosmetik ataupun apa itu kan disimpan di dalam dus. Nah setahu saya di daerah lain itu ada tempat apa ya, semacam, Drop. ya betul menge-drop, menerima. Termasuk juga sampah-sampah elektronik sendiri, kan kita kalau nggak salah ada mall sampah ya di Iya, Makassar, bank sampah. bank sampah itu juga dimanfaatkan. Nah, apakah nanti akan ada sanksi Pak Kadis? Iya, iya, tadi saya sambung. Jadi Ya, kita sudah punya yang namanya bank sampah pusat. mhm, ya, Bank sampah pusat ini menerima segala jenis sampah yang punya nilai ekonomis. mhm. Dan sekarang kita juga sudah menambahkan minyak jelantah. Oh, Jadi ya, masyarakat tidak perlu lagi buang apa namanya apa ya, sisa minyaknya, minyaknya dia, sisa minyaknya ke di got karena ini punya nilai dan iya, kurang lebih itu sekitar Rp4.000 per liter. mmm, Kalau kita belikan sekitar 10.000 apa 12.000 iya per per liternya, liter. Jadi mhm, kalau kita jual kembali itu punya nilai. mhm, Kemudian kita juga sudah mengembangkan penjualan untuk hasil sampah organik. Jadi kalau misalnya masyarakat sudah punya kompos mhm, dari hasil sampah, iya, kemudian baik itu basah dan kering dan kalau dia pelihara maggot, kemudian mhm, ada kasgot, iya, sisa maggot, itu bisa juga dijual kembali. mmm, Dan ya kita sudah coba kembangkan kerjasama dengan bank sampah sektor. oke oke Gitu. oke oke. Nah tadi apa namanya, Sanksi, sanksinya, mhm, menyambung sanksi. iya Sanksi tentu akan kita terapkan iya, dan sekarang ini, mungkin setelah 1 Agustus kita akan lihat kembali, setelah itu kita akan tentu sanksi masyarakat mungkin bukan mulai dengan masyarakat kecil, mhm tapi mhm, kita akan mulai dengan, yang menghasilkan sampah terbanyak. iya Mungkin iya, itu kawasan, mhm atau mungkin juga perusahaan, mhm. ataupun juga pusat-pusat pendidikan dan perbelanjaan. Kebayangnya, Karena kenapa? Ya
kalau kita tidak bukan sanksi, tentu tidak akan ada reward and punishment. Ini kan menjadi masalah. Betul betul. Pasti ya orang-orang berkata ya, kita ini masyarakat disuruh tapi banyak yang buang sampah, Ya. tapi tidak disanksi. Pasti menjadi permasalahan juga. Itu kita akan Mmm, lakukan sanksi. mhm. Tapi Kalau di Kota bertahap Makassar, juga, ya. oh ya, kalau di Kota Makassar Pak Kadis sendiri nih bank sampah sentral tuh di mana saja Pak? Kan ada Untuk 15 kecamatan nih. Untuk saat ini DLH itu mengelola 3 bank sampah pusat, ada Mhm, satu di Jalan Todopuli, mhm, dekat pasar Todopuli. Todopuli, Kemudian kita punya satu di Untia, mhm, di dekat rencana pembangunan stadion juga di oke, Untia. Kemudian terakhir kita punya di Pacarakang, di mhm, daerah BTP. Tapi mhm, tentu selain 3 yang di bawah pemerintah ini, setiap kecamatan itu kita sudah minta untuk membuat sentra tukar sampah atau bank sampah mhm, sektoral. Nah, ini kalau mmm, misalnya masyarakat mau mengembangkan bank sampah unitnya atau mau menukarkan sampah, mhm. itu silahkan gabung ke sana. Kalau tidak perlu jauh-jauh ke 3 lokasi tadi. Gitu. Seperti itu. Ya. Nah, Pak, kalau ini akan berjalan, kira-kira pengurangan sampah untuk Kota itu bisa yang dari 1.000 terus, Saya yakin percaya mhm, dari beberapa daerah yang kita sudah lihat, paling tidak di tahap ini setahun mhm, ke depan kita bisa mengurangi sampah 30%. Itu 30%. sudah lebih dari cukup. Karena kenapa sekarang sampah terkelola kita itu baru di angka 1%. Wah, Sangat jauh memang. jauh sekali, Pak, Ya, sangat jauh. heeh heeh. Baru 1% dan 1% ini apa ya? Itu sudah tidak tidak apa ya, tidak lebih baik daripada daerah lain. Karena daerah Mhm, lain itu sudah ada yang menyentuh angka 10, ada yang mhm, menyentuh angka 5. mhm, Makassar itu cukup kecil. mhm. Karena kenapa? Mungkin karena kita jumlah penduduknya banyak, Iya, kemudian luas. Wilayah kita ini sedikit yang dimanfaatkan untuk pengolahan pengelola sampah. sampah, Ya, oh, semua hanya terpusat di TPA dan mhm, itu harus kita rubah sekarang kondisinya. Gitu. kita punya penduduk kurang lebih 1 juta, Pak, ya, 1 juta Satu jika 1,427. Tapi kondisi per hari ini iya dengan tadi saya bilang kita mhm, pusat segala-galanya iya, gerbang Indonesia Timur kurang lebih potensi sampah kita di angka 2 juta dua orang per juta hari. Wah, Jadi makanya kita punya potensi sampah itu di kisaran 1.200 1.200 sampai 1.300 ton per hari. per hari. Per Itu hari. harus dicatat ya, Goa, goa Maros itu heeh, cuma di angka 100 100. ataupun 200 ton per hari. Ya, mungkin bisa kita prediksi karena kondisi kota kita juga sudah bukan bukan lagi salah satu kita termasuk salah satu kota yang memang diperhitungkan di pusat, Pak, ya. Dalam Iya, hal ini kita kita kan 5 termasuk kota kota terbesar ya terbesar di di Indonesia. Indonesia, Iya. ya. Nah, Pak Kadis, ada yang menarik ini, salah satu program juga yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, yaitu soal jelajah Jelajah sampah. sampah, iya. Ya, mungkin bisa cerita sedikit, Pak Kadis, ini Ya, soal jelajah sampah ini? jelajah sampah ini salah satu bentuk sosialisasi Mhm, edukasi kepada seluruh masyarakat, iya, khususnya kepada RT RW mhm, di wilayah, dan ini kita acaranya kemas dengan penuh penuh apa namanya fun atau iya, penuh suasana entertainment. mhm, Kita berharap kita tidak mau memberikan edukasi itu dalam kondisi yang tidak ideal atau mungkin dalam kondisi tertekan. Kita iya, berharap dengan kita buat acara yang sedemikian rupa, kita hadirkan entertainment, entertainment, kemudian kita ajak juga mereka kerja bakti, mhm, kemudian kita ajak juga mereka untuk apa namanya, ada pameran di iya, situ. Kemudian kita kasih edukasi dalam bentuk workshop. mhm, Kita berharap dalam 1 hari itu kita kemas, iya, mereka terbuka pandangan barunya terhadap sampah. mhm. Memang yang paling berat itu adalah edukasi. Edukasi, Ya, karena mhm. kenapa? Ini kan merubah Iya, merubah mindset pandangan, orang ya ya, mindset mindset orang orang, terhadap sampah. sampah, Banyak orang yang menganggap ketika sampah itu saya sudah kantongi, iya, kemudian saya taruh di pagar saya, orang ya tinggal sudah itu ambil, iya, tanggung jawabnya pemerintah, bukan mhm, tanggung jawab saya. mhm, Padahal sampah itu adalah tanggung jawab kita masing-masing. Semua mhm, orang yang menghasilkan sampah itu wajib bertanggung jawab terhadap sampahnya sendiri. Begitu. begitu, Pak. Pak Kadis, memang ini apa ya, berbicara soal sampah tidak ada habisnya, Pak, Iya, karena kita tiap hari menghasilkan semua orang sampah, perlu sampah ya. ya sebab setiap hari kita membuang apa ya, menghasilkan sampah baik itu rumah tangga, industri, ataupun juga, toko-toko rumah makan ya, dan Iya, itu saat ini pemerintah sudah melakukan kayak ada, tempat magot Pak Kadis ya, iya, terus, ada, bank bank sampah, sampah. terus apalagi Pak Teba, Kadis? kita sudah Teba. Nah, Ibu itu Wali sudah bagi memperkenalkan ya Teba, Teba itu terus masuk biopori Pak Kadis ya, juga Biopori. ada. Ya, Ini salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi, jangan dipikir masyarakat bahwa, pendengar bahwa pemerintah tinggal diam, ini memang sudah iya, dilakukan karena cobalah jalan-jalan ke wilayah Antang ya, jarak tempuh yang biasa kita lewat saya saja yang tinggal di daerah timur kota itu kadang-kadang mencium aroma dari sampah Pak Kadis, sekarang sudah padahal tidak ada ya. sudah tidak ada lagi Iya, ya. Ini kan ada upaya dan peringatan dari pemerintah karena kalau di musim kemarau biasa kan terjadi yang namanya, kebakaran. kebakaran. Nah, Ya, ini juga sekarang sudah tidak dihindari, ada. sudah tidak ada lagi. Ya, alhamdulillah sudah Mhm, sudah
tangani dengan Mhm, apa tadi cover soil tadi cover yang soil kita ya. sudah lakukan. Dan memang ini yang paling berat sebenarnya. Iya, Kalau kita masih melakukan open dumping, mhm, pembuangan langsung iya, ke TPA, mhm, itu pasti akan butuh banyak pengangkutan. mhm, Entah itu mungkin armada, armada iya, roda 3 iya, ataupun juga roda 4 atau mhm, truk. mhm, Karena kenapa? Semua ini kan dibawa ke sana. iya iya, Nah, sementara kalau kita pilah dan olah, mhm, mulai dari sumber, mulai dari sumber, rumah, ya, taruhlah misalnya kita biasanya buang 10 mhm, kantong, iya, jadinya cuma 3 kantong. Ini lebih sedikit. betul betul, Otomatis uang itu bisa kita manfaatkan untuk yang lain. Dan mhm, yakin dan percaya untuk menutup TPA ini selain butuh banyak waktu, waktu, tenaga, butuh mhm, banyak biaya. Mau mmm, sampai kapan kita mengeluarkan banyak biaya iya untuk ya, TPA? Tidak betul, mungkin. iya, Uang itu bisa kita manfaatkan untuk yang lain. Entah itu mungkin membangun fasilitas-fasilitas yang lain, kesehatan, memperbaiki fasilitas pendidikan kita, ataupun mhm, juga mungkin bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. masyarakat, Gitu. Dan mhm. saya yakin dan percaya sebenarnya Makassar ini bisa Ji. Bisa Ji, Iya, kalau saya masyarakatnya sebenarnya pakai Pak ba- Kais. pakai pakai bahasa Makassar makanya bisa sekali Ji ini semua karena kenapa? Iya, Orang lain bisa. Nah, ini mhm, Makassar ini kita harus buatkan memang tantangan. Nah, itu tantangan itu iya, permasalahannya orang Makassar. Harus kita tantang. Nah, heeh, tahun ini iya, kita akan buatkan semacam pertandingan. heeh, Mudah-mudahan kita bisa lakukan di bulan Agustus. iya, Nanti bulan November kita akan umumkan pada mhm, saat ulang tahun ulang tahun kota. Kota Makassar, Dan pertandingan ini kami sementara konsultasi dengan Ibu Ketua Dewan Ibu Ibu Wali Kota mhm, selaku Ketua Dewan, Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar. mhm, Kita sementara konsultasikan. Kita akan buat dua kategori. mhm, Pertama untuk tingkat RT RW, yang iya, kedua tingkat sekolah SD sekolah, SMP. mhm, Dan insya Allah mungkin hadiahnya ini cukup menarik. mhm, Kita akan berikan uang pembinaan mhm, kembali untuk kepada RT RW RT ataupun RW, juga sekolahnya. mmm, Gitu. Dan Pak Wali kan sudah berkali-kali bilang iya dia akan memberikan hadiah 100 juta iya, per pemenang. Jadi akan ada 10 pemenang. Dan ini mmm, mudah-mudahan bisa memberikan motivasi pada betul masyarakat betul supaya betul. semangat terus untuk mengolah sampah. Iya, betul sekali itu Begitu. Pak Kadis, karena kalau masyarakat tidak tertantang, dia juga merasa, "Ah, biasa-biasa Ji, nggak ada Iya. Ji, nggak ada yang kita harap ini." Nah, Iya, ini ada Makassar. tantangan Mas, Anak-anak anak Makassar. Makassar ya, Iya. Makassar Ji gitu. Iya, Nah, Makassar kan begitu ya. Makassar, Jadi betul. mereka melihat pemerintah, kalau pemerintah tidak memberikan contoh, Ya, tentu pasti tidak bakal bergerak oleh mhm, oleh masyarakatnya. Begitupun juga masyarakat itu butuh sarana prasarana. mhm, Kita sementara menyiapkan, ya tentu masih banyak yang perlu kita lakukan. Sekali lagi, mengelola sampah ini bukan seperti lari sprint. iya, Kita ini seperti berlari maraton yang maraton, sangat jauh, iya, sangat panjang. Tentu di akhir hidup kita mhm, bisa mewariskan sesuatu. mhm, Warisan yang terbaik itu ada dua, pengetahuan, pengetahuan ya, menurut saya iya, pengetahuan, dan yang kedua lingkungan yang lingkungan. asri. Kalau lingkungan ini bisa kita jaga, insya Allah mungkin 10 tahun, 30 tahun yang akan datang, kehidupan orang-orang di Makassar ini bisa semakin bagus. Lebih sehat lagi ya Lebih sehat. pastinya. Iya, Kita juga bisa menghirup udara yang segar ya, betul. tidak lagi ketika kita buka pintu, ih bau Buang sampah. sampah. Bukan lagi bau sampah kita kita menghirupnya, pasti kita berharap bahwa generasi kita ke belakang nantinya ini bisa menghirup udara yang lebih segar Lebih ya bagus dengan ya. kondisi, apa ya, wilayah sampahan ini juga sudah dibenahi dengan cukup baik. Baik Pak Kadis, sebelum kita akhiri mungkin ada yang disampaikan kepada pendengar kita, Iya, tentu saya ajakan mungkin Iya, silahkan. tentu saya berharap gerakan 1 Agustus 2026 ini akan semakin dekat. Mhm. Tentu kita berharap seluruh masyarakat itu melakukan pemilahan, pengolahan dari rumah. Pilah Ki, sampah tak dari rumah. Baik, terima kasih. Pilah kisah patah dari rumah mulai dari sekarang, karena per 1 Agustus itu sudah diberlakukan, tetapi, pastinya itu menjadi salah satu catatan buat kita semua. Terima kasih Pak Kadis, Ya, Pak Helmi Budiman selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, yang sudah memberikan pencerahan buat kita terkait dengan bagaimana kondisi dan situasi soal sampah di Kota Makassar dan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar untuk saat ini. Terima kasih Pak, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.